Nah, luar biasa Bapak Ibu. Demikian juga kalau dalam bidang olahraga. Saya bisa main voli. Ada Bapak Ibu yang hobi main voli? Nggak ada, satupun nggak ada. Memang orang Nias, sorry ya. Mudah-mudahan ada yang nonton live ini. Suka olahraga. Kecil-kecil tapi kuat melompat. Demikian juga Bapak Ibu. Saya bisa bangunan. 4 tahun lebih saya kerja di Medan bangunan. Saya juga bisa buat rumah. Amin. Itu semua bakat. Bahkan sampai hari ini, profesi saya, bakat saya itu sebagai tukang pangkas. Sampai hari ini. Dan puji Tuhan bukan hanya sekedar tukang pangkas. Pengusaha tukang pangkas memang masih dimulai. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Nah, artinya Bapak Ibu kenapa? Setiap bakat itu kalau tidak terus dilakukan. Seorang nelayan tadi itu mentok cuma sampai di situ. Bawa kapal cuma sampai di situ. Olahraga, bakat cuma sampai di situ. Saya rasa pun kalau pulang kampung saya naik kapal sudah mulai takut naik kapal. Padahal dulu saya suka bawa kapal. Demikian juga Bapak Ibu dalam halnya kerohanian. Setiap karunia Allah yang dianugerahkan bagi setiap kita. Kalau kita tidak terus mengobarkan, padam Bapak Ibu. Katakan padam. Mengobarkan artinya harus kita memiliki gairah untuk menyala-nyala melayani Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ibadah kita tadi pagi dan siang. 2 sesi. Sesi yang kedua. Hamba Tuhan menantang dari depan. Siapa yang mau melayani Tuhan datang ke depan. Ada beberapa orang, lebih dari 10 orang. Artinya Bapak Ibu, kalau kita tidak mengobarkan karunia Allah di dalam diri kita, kita akan lemah. Sama seperti handphone kalau tidak dicas. Lama-lama itu akan tidak bisa buka WA. Bahkan handphone Anda tidak bisa dipakai. Karena kenapa? Habis baterainya Bapak. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa seseorang tidak mau melayani atau tidak mau kobarkan karunia Allah yang ada di dalam dirinya? Yang pertama, merasa takut. Jujur Bapak Ibu, setiap kita, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, kalau kita tidak memulai, pasti memang selalu ada yang namanya rasa takut. Memang harus kita takut. Kenapa? Karena yang kita layani itu adalah Raja di atas segala raja. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya Bapak Ibu, setiap orang yang melayani Tuhan, Tuhan tak pernah mempermalukan. Dia selalu menolong. Sebab kenapa? Roh yang ada di dalam diri setiap kita Bapak Ibu adalah roh yang datangnya daripada Allah yang memberi kekuatan. Bukan roh ketakutan. Pak, saya tidak bisa guru sekolah minggu. Kenapa? Saya tidak bisa diaken. Saya tidak bisa melayani di FA. Kenapa? Karena ada rasa
cerita Timotius yang barusan kita baca, Bapak Ibu, terus terang sejarah daripada Timotius jauh lebih buruk dari keadaan kita hari-hari ini. Kalau diceritakan di 1 Timotius dari awal, Timotius ini sangat pemalu, penakut. Dia tidak sanggup berdiri di depan orang. Termasuk juga dia kurang sehat. Tetapi Rasul Paulus selalu ingatkan supaya mengobarkan karunia Allah yang ada di dalam dirinya. Amin. Pesan yang sama itu akan menjadi pesan bagi setiap kita supaya kita kobarkan karunia Allah yang ada di dalam setiap diri kita. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, salah satu yang membuat seseorang itu tidak menyala-nyala, tidak bergairah, yaitu tidak percaya diri. Coba kita melihat 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 3, 2 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tetap ayatnya Bang. Bapak Ibu, seharusnya ketika kita itu memiliki karunia Allah yang dianugerahkan bagi kita, maka kita harus percaya diri. Katakan percaya diri. Timotius mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Tetapi nasihat yang baik, kabar baiknya, Rasul Paulus menyampaikan firman itu akan disampaikan bagi kita sore hari ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, anak-anak muda. Kalau disuruh melayani, siap melayani. Harus percaya diri. Tidak boleh rendah diri, rendah hati boleh. Dan memang harus rendah hati. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang percaya. Setiap kita Bapak Ibu, anak-anak muda di tempat ini, jadi teladan. Amin. Dimanapun kita berada harus jadi teladan. Di pekerjaan, di keluarga, di usaha harus bisa jadi teladan. Jujur Bapak Ibu sampai hari ini, anak saya 2 laki-laki harus bisa jadi teladan. Figur yang baik di tengah-tengah keluarga. Saya pribadi Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, tidak dapat kita nasihati anak-anak hari-hari ini. Mereka tidak melihat apa yang menjadi contoh untuk mereka teladani di hidup kita. Mulai tahun 2011, saya sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Saya dibaptis tahun 2010, masih saya bisa merokok, judi, mabuk. - 2011 anak sudah ada.
Dan saya ambil keputusan untuk berhenti semua itu. Saya tidak merokok lagi Bapak Ibu. 2011 saya tinggalkan semua. Yang saya ceritakan tadi itu, kesaksian saya. Mulai dari kelas 6 SD, saya sudah merokok. Masuk SMP sudah minum. Saya sudah menjadi penjudi. Bahkan pernah saya saksikan di tempat ini. 2 bulan saya di penjara. Gara-gara judi. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menjamah hati bapak-bapak dan anak-anak muda. Jangan pernah sentuh yang beberapa hal yang saya sebutkan itu. Judi, merokok. Mari kita bertobat bersama-sama Bapak Ibu. Kita nasihati anak kita, nakku jangan merokok. Dia lihat kita merokok. Juga yang ada di rumah saat ini. Seringkali setiap kita laki-laki, tempat kita kedai tuak. Kalau ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan di tempat ini, bukan hanya orang Batak yang suka di kedai tuak, termasuk yang berdiri di depan ini sebelum bertobat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar asal dibilang itu minuman dari Nias itu sangat keras. Tuak suling. Itu yang membuat badan saya ini kecil. Bukan karena mau serupa dengan Daud, bukan. Adik-adik saya besar-besar orangnya. Saya bandel, saya nakal. Masa muda saya rusak. Ketika saya mendengar firman dan membaca Timotius ini, dia sudah dipakai Tuhan umur 20 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teladan apa yang kita tampilkan di tengah-tengah keluarga kita? Contoh apa yang kita tampilkan di luar sana Bapak Ibu? Hari Minggu gereja, keluar dari gereja ke tempat lain. Harus bisa kita menjadi contoh. Nah, di sini dikatakan kita sebagai contoh dalam hal apa? Yang pertama dalam perkataan. Katakan kiri kanan, jadi contoh dalam perkataan. Amin. Jangan lewat perkataan kita membuat orang lain tidak suka ibadah. Jangan lewat perkataan kita menyakiti hati orang. Seringkali perkataan kita melukai hati orang. Itu kita harus bisa menjadi teladan di mana kita berada lewat perkataan kita. Biarlah perkataan kita perkataan-perkataan yang membangun. Amin. Sehingga orang bisa melihat, wow, luar biasa jemaat GBI Metro. Perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Sehingga ketika kita mau FA, kita ajak mereka FA, mereka mau.
Karena kenapa? Perkataan kita, perkataan-perkataan yang membangun. Amin. Yang berikutnya, dalam hal apa kita bisa menjadi teladan? Dalam kasih-Mu. Harus bisa kita tampilkan seperti apa kasih yang ada di dalam diri kita, yang dianugerahkan Tuhan itu bagi kita. Ini merupakan karunia Allah yang ada di dalam diri kita, yang sudah Tuhan taruh di hidup kita, supaya kita menampilkan kasih kepada sesama. Bapak Ibu, hari-hari ini kasih itu semakin pudar Bapak Ibu. Bahkan kasih itu semakin hilang. Makanya di Wahyu Tuhan katakan, jangan suam-suam kuku. Karena kenapa? Tuhan muntahkan. Hari-hari ini Bapak Ibu, ada banyak tidak peduli dengan kasih. Ada banyak tidak peduli dengan ibadah. Merasa sudah mampu. Merasa sudah bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan katakan, jadilah teladan dalam kasih-Mu. Berikutnya, dalam hal apa kita bisa menjadi teladan? Dalam tingkah lakumu. Bapak Ibu, terus terang, kalau hidup kita, tingkah laku kita tidak benar di hadapan Tuhan, bagaimana orang bisa melihat bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kita? Tetapi ketika kita sungguh-sungguh kobarkan karunia Allah yang ada di dalam diri kita lewat tingkah laku kita, saya percaya Bapak Ibu, banyak jiwa itu diselamatkan. Amin. ...2013 saya tinggal di Patumbak, Pasar 5. 3 tahun saya tinggal di sana. Hanya lewat kita tekun ibadah. Ada banyak orang yang bertanya, gereja mana kalian? Kami tidak bilang-bilang bahwa kami itu gereja apa. Tetapi ketika mereka melihat tingkah laku kita, aktivitas kita, tidak pernah lalai FA, tidak pernah lalai ibadah. Tahu Bapak Ibu, sampai mereka mau ibadah di tempat kita ibadah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan ketika kami di sana, 9 keluarga mau ibadah kepada Tuhan. Sampai kami buka 1 FA. Beberapa hari yang lalu, hari Kamis Pak ya, hari Kamis, kita ibadah FA di 3 Johar. Dari tempat ini kurang lebih 40 km. Dan 5 km lagi masuk ke dalam. Saya sangat suka cita sama istri. Ada istri saya tadi ikut. Kami naik sepeda motor. Memang kata Pak Gembala ya harus naik mobil lah. Saya bilang istri saya anti mobil. Tahu anti mobil? Mabuk di mobil. Karena di sana memang hampir 1-2 dengan tarutung. Sahab. Tapi rencana kami harus ada mobil. Masih 50.000 orang yang aminnya. Kurang serius pun aminnya. Ada banyak jiwa-jiwa di sana Bapak Ibu yang rindu haus. Sambil mereka berseru, "Hai Metro, datang kemari, kami mau ibadah." Sampai ada nubuat Bapak Gembala, setiap desa 1 keluarga. Tepuk tangan untuk Tuhan.
Setiap desa, satu keluarga. Dan bukan kecamatan kecil, STM Hulu Bapak Ibu. 27 desa. Lewat tingkah laku kita, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Dalam hal apa lagi Bapak Ibu? Yaitu dalam hal kesetiaanmu. Izin Pak, saudara kita dari Beranti. Pernah dengar daerah Beranti? Izin Pak ya. Hampir 30 kilo daerah Beranti. Ada di tengah-tengah kita beliau. Dari sana dia ibadah kemari. Naik sepeda motor loh. Setia kepada Tuhan. Amin. Setia beribadah. Setia melayani Tuhan. Setia di pekerjaan. Setia dalam rumah tangga. Amin. Ya, suami istri, jangan kita kalah sama merpati. Pernah dengar cerita merpati? Jangan lebih setia merpati, Pak, daripada kita. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini tidak ada seperti itu. Amin. Setia pada pasangan. Kalau dulu saya muda, sering saya tukar. Saya ganti pasangan saya. Wow, senyum-senyum semua Pak. Yang senyum itu sering lakukan. Pemusik kita pun senyum-senyum. Entah dalam 1 tahun ada 3 ditukar, diganti terus. Dengan alasan udah rusak kartunya. Nggak bisa ditelepon lagi, nggak bisa dihubungi lagi. Miliki kesetiaan di dalam Tuhan. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Bapak Ibu, papa saya, kesaksian ini, papa saya itu bukan termasuk orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mama saya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi pernah suatu kali ketika berantem, mama saya mau tinggalkan papa saya. Artinya bahwa kau lebih setia ya yang kurang di dalam Tuhan daripada yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sampai ia katakan, ya udahlah, mama saya katakan, kita cerai saja. Kami masih kecil-kecil Bapak Ibu dan saya sudah mulai mengerti. Umur-umur 1, kelas 1 SD. Tapi papa saya, sekalipun tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia baik. Lalu papa saya sujud di hadapan mama saya. Makanya memang sampai hari ini, dulu saya belum mengerti. Karena masih anak-anak. Rupanya kalau berantem di rumah tangga, selalu laki-laki yang mengalah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang amin itu pernah alami. Kalah memang Bapak Ibu. Kalah bapak-bapaknya. Sampai bapak saya bujuk mama saya. Dan memang tidak terjadi perceraian. Mereka cerai mati. Nah artinya Bapak Ibu setia sampai akhir. Setia sama Yesus. Amin. Saya pernah ditawarkan Bapak Ibu. Agama seberang kita. Gratis. Hanya baju yang dibawa katanya. Dan satu
Itu aja yang dibawa. Harus setia sama Tuhan Yesus. Seringkali kita kalau menghadapi masalah, bukan semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin cinta Tuhan, bukan semakin setia kepada Tuhan, malah kita jauh dari Tuhan. Anak-anak muda, setia sama Tuhan Yesus. Amin. Dalam hal apa lagi Bapak Ibu? Yaitu dalam kesucianmu. Tuhan sangat menuntut kita supaya kita menjaga kekudusan. Amin. Dari mana seorang anak muda berkata dan mempertahankan kekudusan? Yaitu takut akan Tuhan. Kami berdoa anak-anak muda di tempat ini, jaga kekudusan. Pelihara kekudusan, karena itu yang mau Tuhan. Amin. Bapak Ibu, anak-anak muda, ketika kita tidak menjaga kekudusan, kita sedang diperbudak oleh iblis itu. Kita sedang diperbudak oleh dosa itu. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita. Saya sangat bersyukur itu. Karena masa muda saya sudah rusak. Rusak. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, darahnya yang tercurah di kayu salib itu, tubuhnya yang tercabik-cabik itu, menguduskan. Yang seharusnya saya tidak berdiri di depan ini, tapi diubah Tuhan semuanya harus. Karena kenapa? Setiap kita Tuhan mau pakai. Amin. Setiap kita itu Tuhan mau pakai. Memberitakan Injil. Bersaksi. Ada banyak yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Yang boleh kita saksikan kepada dunia, kepada orang lain. Keselamatan. Bukan hanya kita selamat sendiri, Bapak Ibu. Dan seluruh aspek hidup kita, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka jaga kekudusan. Kenapa sangat keras Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius supaya menjaga kekudusan ini? Karena Timotius masih muda. Dan banyak godaan-godaan. Karena Tuhan percayakan hal yang lebih besar. Poin yang terakhir. 1 Timotius 4 ayat 13. Mudah-mudahan ini yang paling terakhir ini. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bapak Ibu, bertekun membaca Alkitab. Dari mana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Kalau hanya 1 minggu sekali Bapak Ibu kita dengar firman Tuhan, kita baca, kita lemah, kita tidak kuat, kita tidak mampu. Bapak Ibu, pekerjaan-pekerjaan iblis di jemaat Efesus itu sangat dahsyat. Ketika gereja semakin besar, iblis tidak senang kalau orang datang beribadah kepada Tuhan. Mereka bekerja keras supaya kita jatuh. Apa yang menjadi kita kuat? Firman Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah
Firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jangan sepelekan firman Tuhan Bapak Ibu. Ternyata ini adalah Allah. Kalau kita membaca dan melakukannya. Tetapi ketika ini tersimpan di lemari, di tempat buku saja, sampai berabu, ini Bapak Ibu sampai rusak resletingnya. Harus dibaca. Amin. Baca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, itu akan kita dengar. Ada banyak pesan-pesan yang boleh Tuhan sampaikan. Menjadi pertanyaan, mana lebih banyak kita pergunakan waktu membaca firman Tuhan atau membaca ini? Saya mau sampaikan, nomor WA-nya Tuhan ada di sini. Amin. Gak usah dulu pagi-pagi baca WA. Tapi baca ini dulu. Nomor teleponnya pun di sini ada. Itu tadi nomor teleponnya itu Yohanes 1 ayat 1. Apa bunyinya? Itu WA-nya. Kalau Anda mencintai Tuhan, baca firman Tuhan. Anak-anak muda, bentengi hidup Anda dengan firman. Orang-orang tua, bentengi anak-anak Anda dengan firman Tuhan. Saya sangat suka dengan istri saya. Sebelum anak-anak pergi sekolah, dia katakan, berdoa dulu. Ini mau pergi nih. Doa singkat saja. Tuhan Yesus berkati perjalanan kami hari ini di sekolah sampai pulang. Amin. Dan anak-anak mengerti. Bapak Ibu, tidak ada kekuatan yang lain yang kita harapkan. Mau kekuatan apa? Pikiran, kekayaan, harta, kalah semua. Hanya firman Tuhan yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Biar musik saja, mari kita berdoa Bapak Ibu. Ambil komitmen hari ini. Kalau selama ini kita masih belum bisa teladan di tengah-tengah keluarga kita, hari ini ambil keputusan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami tidak bisa menjadi teladan di dalam perkataan kami, di dalam tingkah laku kami,
kami dan umat-Mu akan menjadi pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi curahkan, curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu yang sudah disampaikan bagi kami. Lebih lagi Tuhan mengurapi, memberkati Pak Jaluku yang sudah menyampaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita